Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini Minggu 27 November 2022 dengan judul Melakukan kehendaknya menjamin kesejahteraan. Ayat inti terdapat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, di dalam hukumnya terdapat prinsip-prinsip kemakmuran sejati, baik secara bangsa maupun secara perorangan. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 111 mengatakan, di dalam hukumnya Allah telah memberitahukan prinsip-prinsip di mana terletak segala kemakmuran sejati, baik secara bangsa maupun secara perorangan. Allah memberkati pekerjaan tangan manusia, supaya mereka dapat mengembalikan kepadanya bahagiannya. Ia memberi mereka sinar matahari dan hujan. Ia yang menumbuhkan sayur-sayuran dengan segar. Ia memberi kesehatan dan kesanggupan untuk memperoleh pendapatan. Setiap berkat berasal dari tangannya yang berkelimpahan. Dan ia menginginkan pria dan wanita supaya menunjukkan rasa syukur dan terima kasih mereka dengan mengembalikan kepadanya sebagian dalam bentuk persepuluhan dan persembahan-persembahan, dalam persembahan syukur, dalam persembahan sukarela. Mereka harus mengabdikan harta mereka kepada pekerjaannya supaya kebun anggurnya tidak tinggal hampa dan tandus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di sana bahwa Allah lah yang memberi, baik memberi kekuatan untuk kita melakukan segala pekerjaan kita, demikian juga memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Memberi panas, memberi hujan, memberi kesuburan. Dalam artian yang lebih luas adalah semua kesuksesan ini datangnya dari Tuhan. Nah, kalau demikian, apa prinsip yang harus kita ambil? Prinsip yang harus kita ambil adalah ketika kita menuruti hukum-hukum Allah, maka sumber daya yang sangat luar biasa Tuhan curahkan untuk kita. Berkatnya akan mengalir untuk kita. Di poin yang kedua dikatakan, dengan pengetahuan tentang hukum ilahi dan penurutan pada ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Dalam Counsel to Teachers halaman 95 dikatakan, dengan pengetahuan tentang hukum ilahi dan penurutan pada ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan melanggar hukum itu, mereka menjadi hamba setan. Di satu sisi mereka bisa mencapai ketinggian moral yang tinggi, atau di sisi lain mereka mungkin turun ke kedalaman kejahatan dan keburukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat adil dalam hal ini. Ketika kita menurut akan hukum-hukum ilahi, ketika kita menjalankan semua pengajarannya, tidak membelok ke kanan atau membelok ke kiri, melainkan tetap pada jalur kebenaran Allah, berkat yang indah menjadi bahagian kita. Namun di sisi lain, ketika kita melanggar akan hukum Allah, ketika kita menolak akan hukum Allah, kita berdiri di pihak setan. Di poin ketiga dikatakan, Tuhan menguji manusia dengan memberikan kepada mereka karunia-Nya yang kaya dan yang lain dengan menahan kemurahannya. Apa maksudnya? Tuhan menguji manusia dengan berbagai cara. Dia menguji beberapa orang dengan memberikan kepada mereka karunia-Nya yang kaya dan yang lainnya dengan menahan kemurahannya. Testimonies jilid 5 halaman 261 mengatakan, dia membuktikan kepada orang kaya untuk melihat apakah mereka akan mencintai Tuhan sang pemberi dan juga sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri. Ketika manusia menggunakan karunia ini dengan benar, Tuhan senang.
dia kemudian dapat mempercayainya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ujian ini diberikan kepada saya dan saudara, terlepas dari kapasitas saya dan saudara, maka ujian ini disesuaikan dengan kondisi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kepada kita satu ujian tentang kekayaan, berkat yang lebih banyak daripada yang lainnya. Tujuannya adalah tetap, apakah dengan berkat yang lebih banyak, kita tetap mencintai Tuhan dan mencintai sesama? Atau sebaliknya, dengan menahan berkat dan mengizinkan manusia itu berada dalam kehidupan yang pas-pasan misalnya, apakah juga itu membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga mencintai sesama? Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita mempertanggungjawabkan dengan baik, diberikan banyak berkat, lalu kita bisa bertanggung jawab dengan baik, Tuhan akan melipat gandakan berkat itu. Diberikan hal yang kecil, tetapi kita juga melakukan dengan baik, maka yang lebih besar akan diberikan lagi kepada kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, di dalam hukumnya terdapat prinsip-prinsip kemakmuran sejati, baik secara bangsa maupun secara perorangan. Yang kedua, dengan pengetahuan tentang hukum ilahi dan penurutan pada ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, Tuhan menguji manusia dengan memberikan kepada mereka karunia-Nya yang kaya dan yang lainnya dengan menahan kemurahannya. Semua ini adalah untuk memperbaharui, memperkokoh tabiat yang Tuhan mau bentuk kepada anak-anak yang disayanginya, yaitu saya dan saudara. Terlepas dari itu semuanya, Tuhan menginginkan kita mengalami kemakmuran. Tetapi apakah saya dan saudara menurut akan firman-firman-Nya? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengetahuan yang indah, berkat yang indah, firman yang sangat menguatkan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.